Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga kita dapat bertemu di ruangan kelas 8A dengan tujuan kegiatan proses pembelajaran. Dalam hal ini kita memasuki pembelajaran pada kelas 8A. Untuk pembelajaran kelas 8A ini adalah dengan materi memahami kedudukan fungsi Pancasila. Ya. Perlu anak-anak ketahui bahasanya sekarang ini kita ada yang hafal Pancasila? Ada. Oke. Sebelumnya kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islam dina wa bi Muhammadin wa bi Rasulullah Abi sidni ilma wa amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita belajar menyanyikan lagu. Oh iya, Ibu Guru lupa. Coba berdiri anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu Guru cek kesiapan anak-anak. Bajunya yang belum masukkan di dalam, coba dimasukkan di dalam ya. Ya, oke, kembali sudah rapi, luar biasa anak-anak. Nah, kita menyanyikan lagu nasional. Lagu apa anak-anak? Lagu Garuda Pancasila. Lagu Garuda Pancasila ini ada hubungannya dengan materi yang kita akan jalani sebentar nanti. Silakan berdiri anak-anak. Setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila diiringi dengan tepuk tangan ya. Garuda. Ya, akulah pendukungmu. Proklamasi sedia berperan untukmu. Pancasila negara, rakyat adil makmur bangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali anak-anak.
Ya. Sekarang anak-anak sudah berada di kelas berapa? 8A. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita memulai pembelajaran di kelas 8A dengan materinya dari kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dasar negara dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan arti Pancasila dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan peran The Founding Fathers dalam merumuskan Pancasila dengan benar. Kemudian yang keempat adalah siswa dapat membandingkan fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa, cita-cita dan tujuan bangsa, serta sebagai moral pembangunan dengan benar. Ya, anak-anak, kita memulai pembelajaran di kelas 8A dengan materi memahami fungsi dan kedudukan Pancasila. Di kelas 7, apakah anak-anak masih ingat pelajaran di kelas 7? Masih. Tentang apa? Pancasila. Anak-anak ada yang ingat? Pancasila itu ada berapa? 5 dasar. Coba Ningsih, sila pertama. Ya, bagus, mantap. Coba Budi, sila kedua. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, mantap. Wati, luar biasa, persatuan Indonesia. Anto, apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Halim, sila kelima. Luar biasa, tepuk tangan dulu, luar biasa. Jadi sekarang Ibu Guru putarkan video yang berhubungan dengan materi yang kita jalani sebentar nanti. Susah. Bayanto. Video. Hilang-hilang ya. Video di sini. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Silakan disimak video yang ada hubungannya dengan pembelajaran. Hari nasional di Indonesia, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Bagaimana sih makna Hari Kesaktian Pancasila ini? Tonton terus ya video ini. Hari Kesaktian Pancasila jatuh tiap tanggal 1 Oktober. Di balik Hari Kesaktian Pancasila, terdapat tragedi berdarah yang memakan korban jiwa 6 jenderal TNI AD dan 1 perwira pertama TNI AD.
plat merah tersebut berhasil direbut kembali oleh Coast Guard. Dalam 5 hari, pemberontakan berhasil diredam. Membawa berita Brigjen Soeharto, sisa-sisa pemberontak dibunuh ke seluruh penjuru, termasuk Aidit yang juga otak gerakan 30 September atau disingkat sebagai G30S. Jasad para jenderal dan satu perwira pertama itu pun akhirnya berhasil ditemukan di sumur lubang buaya pada tanggal 3 Oktober 1965. Mereka kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai hari peringatan gerakan 30 September atau G30S PKI dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari di mana Pancasila memiliki kesaktian yang tidak dapat digantikan oleh paham apapun. Hari Kesaktian Pancasila sebagai Hari Berkabung Nasional. Hari Kesaktian Pancasila mengandung makna perkaruman nasional, yaitu kekuatan anti Pancasila atau berbagai pemberontakan perlu disikapi dengan pemahaman kesejarahan yang bersifat rasional, bukan dengan irasionalitas keyakinan saktinya Pancasila. Setiap keberhasilan dan kegagalan pada hakikatnya berasal dari strategi dan operasi yang dijalankan secara rasional. Dengan rasionalitas ini pula, 1 Oktober dapat disikapi sebagai Hari Perkawinan Nasional, bukan untuk ritual Pancasila. Meninggalnya sejumlah perwira TNI pada tanggal 1 Oktober 1965 merupakan tragedi yang patut untuk dikenang. Nah, itu dia teman-teman, tentang makna dari Hari Kesaktian Pancasila. Dapat kita simpulkan bahwa Hari Kesaktian Pancasila adalah hari berkabung nasional untuk pahlawan revolusi, bukan memaknainya sebagai hari ritual Pancasila. Nah, teman-teman Halo Edukasi, bagaimana selama ini kamu maknai Hari Kesaktian Pancasila? Silakan kalian share di kolom komentar ya. Sekian dulu video Halo Edukasi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk share opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari video Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya. Anak-anak sudah melihat tayangan video tadi? Ya, sudah. Jadi selanjutnya membacakan materi atau ada cerita di buku pelajaran halaman 2. Di situ anak-anak simak pelajaran atau cerita yang berada di buku halaman 2. Sudah, anak-anak? Nah, kemudian membentuk kelompok, sudah anak-anak? Sudah. Selanjutnya anak-anak membuat pertanyaan dan jawaban yang ada hubungannya dengan video tadi dan cerita yang ada di buku pelajaran di halaman 2. Disilakan membuat pertanyaan dengan jawaban. Silakan anak-anak. Lama betul.
Kelompok 4 sudah membuat pertanyaan dan jawaban. Sementara. Oh, baru nomor 1 ya. Ya, kelompok 3 baru nomor berapa? Nomor 2. Ya. Yang lain baca-baca di buku. Kelompok 2 baru soal nomor berapa? 1. Kelompok 1 baru soal nomor 2. Yang lain cari jawaban di buku ya. Ya. Sudah soal nomor 3 ya. Kelompok 1. Ya, ini kelompok 3 sementara mengerjakan kerjasama ya. Yang lain menulis, yang lain membaca, cari jawaban. Kelompok 2 sementara juga. Ya. Luar biasa kelompok 2, kerjasamanya bagus. Ya. Nomor kelompok 4 sementara juga ya. Nah, ditulis dengan tulisan yang bisa dibaca, nanti sebentar dipresentasikan ya. Ya. Tempat duduknya deh diperbaiki. Ya. Air minumnya ibu simpan di jendela, jangan tumpah buku ya. Ya. Oke. Lama ini lama. Pancasila bagi perjuangan bangsa Indonesia dan sumber-sumber dari segala sumber Pancasila ke perjanjian luhur menjadi cita-cita dan tujuan Pancasila.
Sudah belum? Belum. Ini pura-pura baca. Pura-pura baca. Pura-pura baca. Kelompok 3 memang luar biasa. Belum. Oh, tadi kita lupa ketua-ketua menunjuk ketua-ketua kelompok ya. Supaya lebih ada yang bertanggung jawab di dalam kelompok itu ya. Dalam membentuk kelompok harus ada ketua-ketuanya. Ada sekretaris sebagai yang menulis soal. Oh, ini kelompok 4 memang ada sekretarisnya. Menulis soal dan jawaban. Mantap. Kalau di kelompok 3 ada. Ketuanya siapa? Oh, sudah memang dibentuk. Baru sekretarisnya yang menulis soal dan jawaban. Memang luar biasa. Di kelompok 2, siapa ketuanya? Siapa? Oh, mantap. Baru? Nanda, luar biasa. Di kelompok 1, siapa ketuanya? Oh, di sini 4 perempuan, 1 laki-laki. Silakan. Sementara dicari jawabannya sudah soal nomor 3 ya. Ya, berapa soal yang dibuat? 5 soal. Kelompok 3 berapa soal yang dibuat? 5. Oh, semua 5. Sudah soal nomor 3. Iya. Oh, cari nomor 4 lagi baru nomor 5. Kelompok 2 sudah soal nomor berapa? 3. Luar biasa. Sekretaris kelompok 4 masih cari-cari jawaban apa yang dia harus tulis. Sudah soal nomor berapa? Nomor 3, nomor 4. Nomor 4 ya.
Sudah selesai. Masih ada lagi. Nomor berapa lagi? Lagi satu nomor 5. Ya. Tinggal satu nomor. Kelompok 3 lagi berapa nomor? Tinggal satu nomor lagi. Kelompok 2 lagi berapa nomor? 1 lagi. Tidak lama lagi sudah selesai atas kerjasamanya yang baik dan luar biasa. Kelompok 4 tinggal satu nomor. Tinggal satu nomor ya. Memang luar biasa kerjasamanya yang baik ya. Kelompok 4 dan kelompok 1 sama. Kelompok 1 3 putri, 1 laki-laki. Kelompok 4 1 laki-laki, 4 putri. Ya. Nanti kalau sudah selesai dibacakan soalnya dengan jawabannya dan ditanggapi oleh kelompok lain ya. Ya. Semua anak-anak harus bisa hafal Pancasila ya. Bisa. Kalau pembukaan ada juga sudah hafal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada berapa alinea? 4 alinea. Sudah? Sudah semua? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 lagi. Kelompok 2 sudah mau selesai? Tinggal salin jawaban. Kelompok 3? Lagi sedikit. Berarti kelompok 1 juara 1. Menyelesaikan membuat pertanyaan dan jawaban. Siapa lagi yang juara 2 ini? Kelompok berapa? Siapa yang selesai duluan? Kedua, ketiga, dan 4 ada hadiahnya setelah selesai pembelajaran. Kelompok 4 sudah? Sudah. Juara 2 ini kelompok 4. Kelompok 3? Berarti kelompok 3 juara 3. Kelompok 2 sementara nomor 5. Sisa. Tinggal soal nomor berapa? Nomor 5 bersama jawabannya. Kalau sudah selesai anak-anak akan ditampilkan, dibacakan soal bersama jawaban. 1 soal pertama bersama jawaban di soal pertama. Ya. Tinggal jawabannya. Yang lain cari-cari di buku. Cepat-cepat. Oke. Ya, mantap. Yang lain baca-baca. Kemudian dibaca-baca dulu. Setelah ditampilkan tidak ada kesalahan lagi ya. Ya, mantap, mantap, mantap. Siapa namanya ketua kelompok ini? Rizkyananta, dipanggilan Nanta Iya. Dibaca-baca, nanti sebentar tampilan. Tinggal kelompok 2.
Dibaca-baca soalnya bersama jawaban yang sudah ditulis. Nanti sebentar dibacakan kembali dan bersama jawaban dan ditanggapi kelompok lain. Bagus-bagus tulisannya ini kelas 8A. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk yang menyelesaikan pembuatan soal dengan jawaban. Juara 4 adalah kelompok berapa? Kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Luar biasa, semua sudah selesai. Ya, kelompok 1 masih ada yang ditulis, sudah? Nah, sekarang dibacakan soal nomor 1 kelompok 4. Disilakan. Nomor soalnya yang dibuat kelompok 1 kelompok 4 berdiri. Soal nomor 1 dan jawabannya. Iya. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai perjanjian luhur? Jawaban: Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur yang disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, mencerminkan komitmen bersama untuk membentuk negara merdeka Indonesia. Iya, terima kasih, luar biasa. Soal nomor 1 di kelompok 4. Coba ditanggapi kelompok 1. Sudah benar jawab soal dan jawabannya? Ya. Mantap, luar biasa. Pakai tangan dulu, berikan aplaus. Iya. Nah, sekarang Ibu Guru persilakan kelompok 2. Disilakan. Silakan berdiri. Soal nomor 2. Bagaimana peringatan Hari Pancasila mempengaruhi masyarakat Indonesia? Peringatan Hari Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia akan pentingnya memupuk dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, membangun persatuan, kesatuan, dan toleransi. Jawabannya sudah. Bagaimana tanggapan kelompok 3? Benar? Berikan aplaus dulu, luar biasa. Iya. Kemudian Ibu Guru persilakan kepada kelompok 3 untuk membacakan soal nomor 3. Soal bersama jawaban. Bagaimana Pancasila berperan dalam Pelan-pelan, baca diulangi. Bagaimana Pancasila berperan dalam mengelola aspek ekonomi di Indonesia? Pancasila mempengaruhi kebijakan ekonomi di Indonesia dengan mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi yang adil, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Iya, bagaimana tanggapan kelompok 4? Benar semua? Aplaus lagi, luar biasa. Ya, sekarang masih ada soal lagi? Nah, masih ada soalnya. Ibu persilakan kelompok berapa yang belum? Kelompok 1. Disilakan. Soal nomor 2. Nomor 1.
Ulang. Supaya bisa didengar. Didengar kelompok 4 tidak? Tidak. Tidak. Apa peran Pancasila dalam mendorong persatuan di Indonesia? Pancasila berperan dalam mendorong persatuan dan kesatuan dengan mengakui prinsip kebinekaan dan mempromosikan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan keadilan sosial. Iya, bagaimana? Tanggapan? Benar, luar biasa. Aplaus lagi. Nah, masih ada soal dan jawaban belum dibaca? Belum? Masih ada? Kita kembali ke kelompok berapa? Kelompok 4. Bagus. Kelompok 4 di soal nomor 2. Disilakan. Bisa bergantian. Bisa bergantian. Ya. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia? Pancasila sebagai cita-cita bangsa bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, membimbing arah pembangunan yang diinginkan bagi bangsa Indonesia. Iya, didengar tadi penjelasannya soal kelompok 4? Bagaimana? Benar, luar biasa. Aplaus lagi. Sekarang kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Bacakan soal nomor berapa yang belum dibaca? Nomor 1. Tapi sudah dibaca yang lain, sudah? Belum ya, silakan. Apa tujuan peringatan Hari Pancasila? Tujuan peringatan Hari Pancasila adalah untuk mengenang dan mempromosikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Luar biasa. Bagaimana? Benar. Aplaus lagi. Nah, sudah. Sekarang kelompok berapa lagi yang belum membaca soalnya? Kelompok 3. Silakan. Soal nomor berapa? 3? Nomor 2 yang belum dibaca yang sudah dibaca di garis. Bagaimana Pancasila mengakui bidang politik di Indonesia? Pancasila menjadi dasar ideologis negara, memandu kebijakan politik dan prinsip demokrasi, mendorong keterlibatan politik yang bermoral dan beretika serta memastikan kesejahteraan dan keadilan. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Benar. Well, aplaus lagi. Sekarang jadwalnya kelompok berapa membacakan soalnya dan jawaban? Kelompok 1. Bergantian yang lain. Yuk, si yang cantik ini. Oke, disilakan. Soal nomor berapa yang belum dibaca? Kelompok 3. Soal nomor kelompok 2, silakan. 1 sudah kan? Bagaimana Pancasila mengarungi hubungan Indonesia dengan negara lain? Pancasila mengarungi hubungan Indonesia dengan negara lain dengan mempengaruhi prinsip perdamaian, kemerdekaan, dan hubungan yang adil dan beradab sesuai dengan norma-norma. Ya, sudah? Indonesia, norma-norma. Ya, sudah, terima kasih. Aplaus lagi. Ya. Masih ada berapa soal yang belum dibacakan? 3 rata-rata. Ya, sekarang jadwalnya kelompok berapa? 4 lagi. Nah, kelompok apa? Yang sudah dibaca di lingkar. Nah. Mengapa Pancasila dianggap sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Iya. Pancasila dianggap sebagai satu-satunya Didengar? karena dititipkan oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Digambarkan komitmen yang kuat untuk menerapkan dan mempraktikkan Pancasila secara murni dan konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, bisa. Bagaimana?
Luar biasa juru bacanya. Jadwal kelompok berapa lagi ini? Kelompok 2 soal nomor berapa? Ya. Pak polisi ini baca soal, Pak polisi. Ya. Didengar kelompok 4? Aduh. Kasih besar suaranya. Apakah ada perayaan khusus yang terkait dengan Hari Pancasila? Ya, Hari Pancasila dirayakan dengan berbagai acara seperti upacara bendera, diskusi, seminar, kampanye dan kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan Pancasila. Iya, bagaimana tanggapan? Benar. Aplaus lagi. Dihargai, patut dihargai ini soal dan jawaban. Sekarang jadwalnya kelompok berapa? Hah? Habis 3 baru? 1. Oke, silakan. Soal nomor berapa? Iya. Apa kontribusi Pancasila dalam membentuk kebijakan sosial di Indonesia? Pancasila memandang kebijakan sosial dengan penyelenggarakan kesetaraan dan kebersamaan menjadi dasar untuk mengentas kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kesejahteraan sosial. Iya, bagaimana? Tanggapan? Benar. Aplaus lagi. Kemudian sekarang jadwal kelompok berapa? Kelompok 1 soal nomor berapa? Iya, silakan. Mengapa Pancasila dianggap Bukan soal sebagai 4. identitas nasional Indonesia yang mengikat? Pancasila mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara lain dengan menetapkan prinsip-prinsip perdamaian, kemerdekaan, dan hubungan yang adil dan beradab sesuai dengan norma internasional. Sudah? Bagaimana tanggapan kelompok lain tentang soal dan jawaban yang dibacakan kelompok 1? Bagaimana? Aplaus lagi. Luar biasa pembacanya. Sekarang kita kembali ke kelompok berapa? Coba. Yang membacakan soal. Kelompok 4. Soal nomor berapa lagi? Oh, kelompok 4. Tinggal 1 putaran. Baca. Bagus. Hah? Iya, bagus. Bagaimana tanggapan? Benar. Aplaus lagi. Kelompok jadwalnya kelompok berapa? Coba. 2. Silakan. Yang lain lagi. Memang coba ku atur ini. Jawabannya ya, bagaimana tanggapan? Benar, memang luar biasa. Aplaus lagi. Kemudian sekarang jadwalnya kelompok berapa? 3. Soal nomor berapa? 5. Silakan. Ya, baca. Baca Yomo. Mengapa Pancasila dianggap sebagai suatu undang-undang dasar negara Indonesia? Pancasila dianggap sebagai suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Tinggal berapa soal lagi? Ayo.
Habis itu di sini ya, soal nomor 4. Menyelenggarakan. Oke, ya bagaimana tanggapan? Benar, oke aplaus. Sekarang jadwalnya kelompok berapa? Kelompok 1 disilakan. Nah berdiri, baca. Iya bergantian. Calon perwira ini harus berani dan tegas. Nah, coba. Kenapa? Ya, baca. Bagaimana implementasi Pancasila dalam kebijakan pendidikan Indonesia? Pancasila diimplementasikan dalam kebijakan pendidikan dengan mengenai Pancasila dalam kurikulum, mengajarkan wawasan kebangsaan dan membentuk karakter bangsa yang dicintai. Ya, bagaimana aplausnya? Benar, pakai tangan. Sekarang jadwalnya kelompok 4. Baca soal nomor berapa? Memang soal nomor 5. Soal nomor berapa sini? 5. Ya sudah, kurang 1 kali putaran kan? Di situ sini habis. Bagaimana tanggapan? Jelas. Soalnya jelas dan jawabannya jelas dan benar, luar biasa. Kelompok 2. Siapa lagi yang baca? Apa ketertarikan antara Hari Pancasila dengan pendidikan di Indonesia? Jawab. Jawabannya. Hari Pancasila memiliki ketertarikan. Soal nomor berapa ini? Erat dengan pendidikan di Indonesia karena merayakan nilai-nilai dasar dan harus ditanamkan dalam pendidikan nasional untuk membentuk karakter warga negara yang membentuk karakter warga Indonesia. Sudah? Memang bagus, mantap juru bacanya, juru bicaranya kelompok 2. Bagaimana tanggapan? Mantap, aplaus lagi. Sekarang jadwalnya kelompok berapa? 3 soal nomor berapa? 1. Kok soal nomor 1 tadi dilompat. Ya, silakan. Terakhir ini. Ya. Bagaimana Pancasila mempengaruhi sistem hukum di Indonesia? Pancasila menjadi sumber hukum yang mengatur seluruh sistem hukum di Indonesia, membentuk dasar etika dan moral yang mendasari pembentukan dan penerapan hukum di negara di Indonesia. Iya, bagaimana? Benar dan jelas. Aplaus lagi. Sekarang jadwalnya kelompok berapa? Kelompok 1, silakan. Apa kontribusi Pancasila dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan sosial di Indonesia? Pancasila memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan sosial dengan mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Iya, bagaimana tanggapan? Benar, luar biasa. Soal dan jawaban kelompok 1 jelas dan benar. Ya, selanjutnya hasil kerja anak-anak dikumpul agar ibu memberikan penilaiannya. Ya, dikumpul hasilnya saja dulu. Kelompok 4 yang soalnya tadi ini itu belum. Oh iya, ini sambungan, ini depannya
Oh, tulis kelompok berapa di sini? Ini. Oh, salah. Tulis kelompok di atas, kelompok berapa? Di atasnya, depannya tulis kelompok berapa? Mana tadi? Ini jangan dulu, cuma hasil. Nah, tulis kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 2. Cuma tulis kelompok. Tulis kelompok 1, tulis. Sudah? Kelompok 2, kelompok 3. Ini sudah, ini sambungannya. Ya, kelompok 4 mana? Ya, kelompok 4. Kemudian kelompok 1. Ya. Mana tulisannya kelompok? Agar supaya jelas. Iya, 22. Kelompok 1. Ya, inilah hasil kerja. Tunggu dulu. Kemudian di sini ibu guru memberikan lembaran soal. Ini dikerjakan masing-masing. Ya. Sekarang ibu bagikan, dikerjakan saja. Mana-mana, yang penting ada kegiatan. 1, di sini berapa orang? 4 orang. Ya. Kelompok 2 lagi. Ini dikerjakan, tadi berkelompok ya. Sekarang masing-masing. Ya. Dikerjakan lagi, tulisan. Penting ada kegiatan. Tulis saja apa yang kamu tahu. Nah, berapa lagi yang belum dapat? 2. Ya, sekarang kelompok 3. Ibu bagikan kepada kelompok 3 berapa orang? 5 orang. Lagi 2 orang. Ya, silakan tulis saja. Ya, sekarang ibu bagikan soal, dikerjakan masing-masing. Kelompok 4, tapi dikerjakan masing-masing ya. 1, 2, 3, 4, 1 lagi. Kerjakan 1. Oke, silakan dikerjakan.
Sudah? Singkat-singkat saja diberikan jawaban. Penting ada jawabannya ya. Sudah? Ditulis jawabannya. Penting. Ditulis saja mana yang ada. Yang penting ada tulisan. Salin saja yang ada sih. Kelompok 2 luar biasa, mereka cepat. Sudah berapa nomor? Iya, silakan. Jadi selesai ini lagi masih ada lembaran penilaian. Murid menilai guru. Ya, bagaimana tentang penyajian materi.
Sudah? Waktu kenaikan kelas 7 ke kelas 8 siapa yang juara 1? Memang luar biasa. Juara 2, peringkat 2 siapa? Lestari. 3 siapa namanya? Memang. Dan selanjutnya ranking berapa? Atau terakhir? Oh, 3. Sudah anak-anak? Belum, sementara mengerjakan. Sementara mengerjakan. Nanti sebentar baru disusun ya. Susun semua per kelompok. Apa? Penting tulis saja, salin saja, gampang-gampang salin saja di sini. Yang penting ada tulisan. Begitu. Kenapa cari yang sulit? Ada yang gampang. Coba. Mengapa cari yang sulit? Ada yang gampang dan dimengerti. Yang penting ditulis dengan jelas dan benar. Agar supaya teman lain membaca atau guru membacanya gampang dibaca dan dipahami. Sudah kelompok 4? Sudah. Kalau sudah disusun saja, dirapikan saja. Kemudian kelompok 1 sudah. Tidak mau besar.
Sudah anak-anak? Habis ini refleksi. Membagikan lembaran refleksi. Sudah? Oke, dirapikan saja dulu. Kemudian selanjutnya membagikan lembaran refleksi, habis baru menyimpulkan. Nah, jadikan PR. Mana gitu? Coba. Nah. Jadi di sini Ibu membagikan tugas ya, refleksi kepada anak-anak, menjadikan PR ya, dikerjakan secara masing-masing. Nanti dibawa pada pertemuan berikutnya. Ya, ini cuma dibawa PR ya. Ya. Sudah? Sudah? Ya sudah, seboleh itu. Ya. Dirapikan saja. Hasil kerjanya sudah seberapa? Ini. Nah, ada nama. Di sini sudah belum? Ya. Ya, di sini berapa orang? Berapa orang? Ya, ini jadikan PR, nanti ditulis baru dikumpul kembali ya. Sudah berapa? Cukup, lagi satu. Sudah? Saya sudah tutup saja. Sudah semuanya selesai? Ya, silakan dirapikan hasil pekerjaannya. Sudah? Ya, dirapikan dulu. Kelompok 2 dirapikan lembaran tugasnya dulu. Tinggal sedikit. Ya, luar biasa. Sudah? Perhatian dulu semua anak-anak. Jadi itu pembelajaran pada hari ini tentang memahami fungsi dan kedudukan Pancasila. Perlu diketahui bahwasanya Pancasila itu tanggal 1 ditetapkan tanggal 1 Juni 1965 sebagai hari luar biasa, sebagai hari kesaktian Pancasila. Kemudian, mengapa ada tanggal 18 Agustus 1965? 18 Agustus adalah ditetapkan sebagai perumusan penetapan dasar negara Republik Indonesia itu. Jadi perlu diingat itu anak-anak ya. Tanggal 1 Juni 1965 adalah hari kesaktian Pancasila. Kemudian tanggal 18 Agustus adalah ditetapkan sebagai perumusan ya. Ya, perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sehingga biasa dibacakan Pancasila itu di setiap upacara. Ya, jadi jangan dilupa itu
Pancasila itu ada 5 sila. Sudah tahu artinya? 5 apa? Panca apa? 5 baru sila biasa. Jadi Pancasila 5 dasar. Oke. Terima kasih. Pada pembelajaran hari ini kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan membacakan doa. Nah, agar supaya apa yang kita laksanakan pada hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Doa dipimpin kembali. Ketua kelas yang memimpin tadi boleh. Ya, silakan baca saja. Ya. Sebelum berpulang doa sebelum setelah selesai belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa arzuqna tibaa warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.